mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat sore pemirsa setia TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Humaira kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 26 Maret 2021 kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu antara Isra Mi'raj, Sya'ban dan Ramadan. Ada apa dari hubungan ketiga ini? Lalu apa saja peristiwa-peristiwa di balik 3 bulan ini dan juga amalan-amalan apa saja yang perlu kita maksimalkan tentunya. Dan kita akan membahas tema ini bersama dengan Ustadz Heru Kusumahadi LC MPDI sudah bergabung di studio. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Insya Allah berkah doa semua ini ya. Amin. Semoga kita bisa istiqomah juga ini dalam Assalam tentunya setiap Jumat. Nah ini Ustadz, kita membahas tema yang luar biasa. Apalagi saat ini kita ada di momen bulan Sya'ban. Benar. Alhamdulillah kita sudah menginjakan bulan Sya'ban. Bentar lagi Ramadan. Nah tema kita adalah Isra Mi'raj, Sya'ban dan Ramadan. Apa ini yang perlu disampaikan? Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Ingin menyapa pemirsa Monggo, TVRI Jawa Timur silakan. terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga Mbak Fitri, apa korelasinya antara Isra wal Mi'raj, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan? Iya. Jadi kalau kita ingin menikmati Islam, itu ada 3 poin. Baik. Pertama tauhid, 2 fikih, yang ketiga hikmah. Nah, tapi biasanya kita itu yang sering terlupakan itu di hikmahnya. Oke. Iya, kebanyakan kita, wah ya niatan lillahi ta'ala, tauhid, oke. Kemudian tata caranya fikih kita pelajari banget, iya. Tapi biasanya kita lupakan hikmahnya. Nah, salah satunya disinilah kita akan membincangkan apa sih hikmah keterkaitan antara Isra wal Mi'raj kemudian Sya'ban dengan Ramadan nantinya. Salah satunya adalah ketika Isra wal Mi'raj ini itu tentang momentum ujian keimanan. Baik. Bukan ujian logika, ujian akal, bukan, tapi ujian keimanan. Kenapa? Karena semua di kisah Isra wal Mi'raj semuanya kan nggak masuk akal. Baik. Seperti apa itu? Iya. Satu ya, Iya. Rasulullah dibelah dadanya. Berarti kan irasional, nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal itu wilayah gaib, maka cara meyakininya dengan iman. Baik. Tapi kalau ingin meyakini yang nyata itu dengan ilmu. Contoh misalnya, Iya. kalau ini Mbak Fitri, ini namanya adalah Casing HP. casing HP atau handphone. Handphone. Kenapa? Ini nyata. Baik. Meyakini yang nyata dengan ilmu. Tapi kalau kita ingin meyakini yang gaib itu dengan iman. Nah, sekarang yang ada di kisah-kisah Isra wal Mi'raj semuanya itu nggak masuk akal. Rasulullah dibelah. Baik. Kemudian Rasulullah didatangi buruk. Buruk itu kalau dalam bahasa hadis kakinya itu sejauh mata memandang. Masya Allah. Panjang kakinya berarti sudah nggak masuk Besar akal. sekali. Belum lagi kemudian berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Belum lagi naik dan semuanya tidak ada masuk akal. Maka yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah ujian Allah bagi hambanya untuk diuji keimanannya. Nah, disinilah kalau kita selesai, kita berhasil, maka untuk menghadapi bulan Ramadan dengan keimanan kita yang sudah naik, kita nanti nyaman nanti menikmati Ramadannya. Kalau iman kita sudah kuat. Kalau iman kita sudah Seperti kuat. itu. Ya, lalu apa lagi ini korelasi dari ketiganya ini, Ustaz? Iya, kemudian
ketika Rasulullah sudah sampai bertemu dengan Allah, Baik. kan akhirnya kita tahu mendapatkan perintah sholat. Nah, yang awalnya kemudian dari cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam, Rasulullah mendapatkan perintah 50 kali sholat dalam semalam. Lalu kemudian kan terdiskon ya Mbak ya. Ada negosiasi. Ada negosiasi. Kemudian Rasulullah SAW kemudian turun bertemu Nabi Musa, umatmu nggak bisa wahai Muhammad. Minta fas'alullah takhfif, minta keringanan. Rasulullah naik lagi, dapat diskon 5. Turun nggak bisa, naik lagi dapat diskon 5. 9 kali Rasulullah naik menemui Allah untuk minta keringanan, dikabulkan. Akhirnya dari 50 dapat diskon 45 menjadi 5. Tapi pahalanya tetap 50. Masya Allah. Nah, di sini korelasinya yang kedua adalah ketika di peristiwa Isra wal Mi'raj kita termotivasi dengan turunnya perintah ibadah yang bernama sholat 5 waktu. Dan kita tahu dalam 1 bulan kita yang paling banyak melakukan jumlah rokaat sholat adalah di bulan Ramadan. Dengan tarawih, ada yang 11, 23 dan seterusnya. Jadi kalau kita kaitkan sebenarnya pas ini Allah kemudian membuat skenario, konsepsi mulai kemudian Isra Mi'raj di Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian di Ramadan. Jadi disinilah sholatnya Mbak. Baik. Ketika Isra wal Mi'raj kita sudah tuntas mendapatkan hikmahnya, maka ketika melaksanakan amalan nantinya sholat di bulan Ramadan yang jumlah rokaatnya lebih banyak di luar Ramadan, kita sholatnya nanti kita akan lebih nikmat di bulan Ramadan sholat. Artinya Seperti itu. sudah ujian secara keimanan di Isra Mi'raj atau di bulan Rajab itu tadi. Iya. Lalu juga bagaimana kita mengaktualisasikan begitu ya. Iya. Lalu kita bergeser ke bulan Sya'ban. Ya. Nah, lantas apa saja peristiwa yang perlu kita ilhami begitu di bulan Sya'ban ini, Ustadz? Nah, Ramadan itu kita kalau langsung mengidentikan ibadah apa Mbak Fitri? Yang ada Ramadan, berarti kita langsung ibadahnya Puasa. puasa. Nah ternyata di Sya'ban ini keutamaannya itu diantaranya adalah Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya tentunya tidak mengalahkan jumlah di bulan Ramadan. Baik. Kalau bahasa anak muda ini warming up-nya, Pemanasan. pemanasan. Soalnya Baik. kalau ujuk-ujuk langsung kemudian lompat sana Langsung lompat gas. kini ya gaspol gitu. Ibarat kendaraan itu dipanasin dulu. Begitu, Beb. Bener, iya. Jadi korelasinya adalah di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu kata Ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Muslim disampaikan fa innahu yasumu Sya'ban kullahu. Seakan-akan Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban sepenuhnya atau seluruhnya bulan Sya'ban. Masya Allah. Tapi tidak sepenuhnya tentunya. Baik. Nanti ada di 2 hari terakhir itu namanya Yomusyak, diusahakan jangan berpuasa untuk menjadi pembatas antara ini bulan Sya'ban, ini bulan Ramadan. Jadi fungsinya adalah pemanasan Baik. supaya nggak kaget. Nanti kalau lagi enak-enaknya dapat pahala, kita lemes kan gimana gitu, nanti eman gitu. Makanya kalau nggak pemanasan, Baik. seperti itu. Lalu apa saja yang perlu kita maksimalkan ini Ustadz? Apalagi kita ini kan sudah di bulan Sya'ban ini. Iya, ya. benar. Untuk melakukan pemanasan ini apa saja yang perlu kita maksimalkan ini Ustadz? Satu tentunya mulai berpuasa ya. Baik. Kemudian yang kedua kita cari keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban ini. Salah satunya adalah kita populer mendengar istilahnya itu adalah nisfu Sya'ban. Kira-kira bulan ini jatuh di hari apa Mbak ini Mbak? Insya Allah kalau kemarin tanggal 1-nya Senin ya. Ya, Kalau menurut kalender Hijriah malam Senin. ya? malam Senin Iya, berarti Ahad malam Senin ya. Baik. Jadi itu ya pemirsa, Baik. nanti Boleh dipastikan ya. dilingkari, Dilingkari. diingat-ingat betul. Iya, jadi nisfu Sya'ban. Di sini ada beberapa hadis memang yang membincangkan tentang nisfu Sya'ban. Baik. Meskipun juga ada beberapa pendapat-pendapat terkait dengan hadis ini. Namun saya ambil yang paling terkuat ya, yang diakui oleh ulama-ulama hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, itu kemudian ditulis dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah sama Sunan Ibnu Hibban dalam Sohihnya. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban, Allah itu memeriksa hambanya. Baik. Memeriksa hambanya, dilihat ini hambanya oleh Allah. Nah, ketika hambanya itu kemudian tidak melakukan 2 hal, 1, tidak melakukan kesyirikan, 2, tidak bertengkar dengan saudaranya,
maka Allah mengampuni di malam itu seluruh hambanya yang sedang mengamalkan amalan-amalan nisfu Sya'ban. Masya Allah. Jadi satu, Iya. diampuni. Berarti amalan yang identik dengan ampunan Allah, kita bertaubat. Atau paling mudahnya secara teknis, kita kemudian membaca istighfar, ataupun kemudian sayyidul istighfar, atau kalimat-kalimat permohonan ampun atas segala khilaf dan dosa kita kepada Allah. Jadi dicari momentum dari nisfu Sya'ban yang memiliki fadilah keutamaan. Salah satunya adalah kita nanti akan mendapatkan ampunan Allah, maka kita ambil kesempatan itu dengan memperbanyak istighfar dan kemudian ampunan-ampunan kepada Allah. Seperti itu. Allah. Ya, dari banyak-banyak istighfar ibaratnya ini adalah rekapitulasi amal-amal kita begitu nggih? Benar. Iya. Makanya saya ditanya ini Mbak. Iya. Ini kalau dari tadi kan saya ditanya Mbak Putri. Sekarang sekarang gantian saya yang nanya nanya. Mbak, ini ada yang nanya. Anak muda biasanya nanya ke saya, Baik. Ustadz, modalnya masuk surga itu apa sih? Modalnya masuk surga. Lalu saya tanya ke anak muda itu, seperti saya tanya ke Mbak Putri. Mbak Putri, modal masuk surga pilihannya A, pahala, Baik. B, dosa. Mana Mbak? Kok bisa ya pahala sama dosa? Pilih. Pilih Yang pahala mana? pastinya, Pahala, iya. oke. Sekarang pertanyaannya sama, cuma pilihannya saya tambah. Baik. Modal masuk surga, pilihannya satu, banyaknya pahala atau tidak adanya dosa, Mbak. Waduh, Nah, ini mulai dilema. bingung ini ya. Iya, hampir sama ya. Hampir Banyak sama. pahala atau tidak ada dosa? Iya, kalau saya, Mbak, masuk surga itu modalnya tidak memiliki dosa. Soalnya apa Alasannya gini kenapa misalnya, nih, Ustadz? ada orang meninggal bawa 100 pahala dengan membawa 100 dosa. Baik. Pahalanya 100, dosanya 100. 100. Kira-kira langsung masuk surga atau transit dulu, Mbak? Transit dulu. Transit ternyata dulu. ada transitnya juga ya. Iya, karena harus menghapus dosa yang dia miliki. Tapi kalau orang ini, seorang muslim ini meninggal, mungkin dia nggak punya pahala, tapi dia nggak punya dosa. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi dia itu direct langsung ke surga tanpa mampir ke neraka. Baik. Nah, kenapa kok mampir ke neraka? Karena ada Dosa. dosa. Makanya kenapa amalan-amalan kita paling banyak nanti ampunan, Mbak. Contoh nanti Iya. Ramadan. Baik. Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban, diampuni dosa kita. Barang siapa yang melakukan ini, diampuni. Ini diampuni. Jadi yuk maksimalkan pengampunan Allah ini, kita benar-benar ambil. Seperti Nah, kalau bicara mengenai taubat, ini juga mungkin sering ditanyakan oleh pemirsa. Ya. Apakah ada cara atau step-step yang perlu dilakukan ini dalam bertaubat kalau kita sudah refleksi banyak sekali yang sudah kita lakukan di masa lampau, bagaimana ini Ustaz? Iya, salah satu juga keutamaan berikutnya di nisfu Sya'ban ini terkait adanya catatan-catatan takdir. Baik. Nah, salah satunya adalah takdir ini kan identik antara masa lalu dengan masa depan. Iya. Nah, maka biasanya kan, ini Mbak, masa lalu kan biasanya lebih buruk daripada Baik. masa depan. Banyak penyesalan yang sudah Banyak terjadi. penyesalan. begitu. Nah, ketika kita punya masa lalu yang buruk, ya mungkin kita pernah melakukan maksiat, kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita merefleksikan dengan sebuah kata taubat, satu, Allah maha luas taubatnya. Itu harus yang menjadi prinsip awal bagi orang yang mau bertaubat. Masya Allah. Sebagaimana di surat Az-Zumar itu, wahai hambaku, janganlah engkau berputus asa dengan rahmatku. Wala tai'asu min rahmatillah. Kenapa? Kalau mereka kemudian bertaubat tapi kemudian masih rasan-rasan, diampuni enggak ya? Nanti ujung-ujungnya Masih ada keraguan begitu? iya, jangan-jangan nggak diampuni ya. Sudahlah, nggak usah taubat kan gitu. Maka diawali orang bertaubat itu punya komitmen, Allah pasti menerima taubat. Baru yang kedua teknisnya ya melafalkan kalimat-kalimat ya penyesalan, dalam artian di sini istighfar, sayyidul istighfar, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau doanya Nabi Adam yang populer, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Baru yang ketiga kemudian dia menyesali, dan yang keempat dia berkomitmen, dan yang ditutup nomor 5 ini paling penting, diikuti dengan amal-amal baik. Diikuti dengan amal-amal Karena baik. mohon maaf, banyak teman-teman yang masa lalunya buruk, dia sudah baik Mbak, tapi dia nggak mau ngajak orang baik. Jadi baiknya untuk diri sendiri, begitu? Iya. Lantas harus bagaimana ini Ustaz? Maka bahasanya Rasul tadi atau Baik. Al-Quran tadi, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik ini menghapus perbuatan burukmu. Masya Allah. Ini step yang terakhir. Nah, cuma kebanyakan teman-teman ini yang punya masa lalu buruk, itu kalau sudah diajak untuk baik dan mengajak kebaikan, itu biasanya dia merasa gak pantas Ustadz,
Ah, iya betul. Aku nggak pantas gini-gini. Bagi saya selama dia pantas, karena tidak semua orang punya keilmuan yang dia miliki. Contoh, saya punya teman yang bandar, mantan bandar gitu ya. Akhirnya dia hijrah istilahnya. Baik. Nah, dia sudah baik ini Mbak. Lah cuma saya ingin ngajak dia untuk mendakwahi teman-teman yang ini. Ya, lah saya kan nggak punya kemampuan di ilmu itu. Iya. Di ilmu bandar saya nggak punya kemampuan. Yang punya dia. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan ilmu bandarnya tadi. Oke. Dengan Nah, caranya Dengan ya. caranya di mana saya tidak mampu di wilayah itu. Masya Allah. Gitu. Maka saya mengajak teman-teman yang Iya. punya masa lalu, ayolah bertaubat, ya kita tobat bareng-bareng, lalu kemudian kita jadi orang baik, tapi berikutnya yuk kita ngajak orang juga. Wah, ini Baik, adalah seperti yang itu. perlu kita garis bawahi. Memang kadang terlupakan ini Ustadz. Benar. Kita sudah fokus untuk memperbaiki diri, ibaratnya reparasi apapun lah ya yang sudah ada kesalahan dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk mengajak atau mendakwahkan kebaikan ini. Benar. Ya, adakah tips begitu Ustadz untuk tidak dibilang wah kamu sok suci nih biasanya Nah, begitu Ustadz. iya benar itu, Nah, Mbak. bagaimana ini? Jadi saya prinsipnya itu tiap orang punya potensi masing-masing, Baik. punya kondisi masing-masing, dan Allah sangat mengapresiasi kondisi masing-masing. Contohnya di akhir surat Al-Baqarah itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, contoh ini analogi, Mbak. Baik. Kalau ingin memotong sesuatu, maka bendanya harus Pakai tajam. tajam. Ya. Nah, kita sepakat tajam. Baik. Pertanyaan saya, kalau mau memotong pohon, pakai alatnya namanya Gergaji. gergaji ya. yang Yang tajam atau kapak yang tajam. Kalau mau memotong kumis, saya harus pakai Alat cukur. alat cukur, silet yang Iya, yang tajam. tajam. Di sini sama-sama tajam, Mbak. Baik. Cuma bedanya ada potensi masing-masing yang tidak bisa ditukar. Masa saya kemudian motong kumis Pakai pakai kapak, kapak yang iya. tajam, atau nanti saya mau motong pohon dengan silet yang tajam, nah nanti kan akan menjadi sesuatu yang aneh. Tidak sesuai pada tempatnya. begitu. Tidak sesuai. Maka tiap orang punya potensi yang Allah karuniakan untuk berdakwah, untuk ngajak orang. Ada teman kami kemudian yang sakit. Baik. Saya tidak bisa mendakwahi teman-teman yang sakit. Nah, akhirnya teman kami yang sakit ini yang bisa mendakwahi teman-teman yang sakit karena sama-sama sepengalaman, sama-sama Sama rasa. serasa Oh, dan ya. lain sebagainya. Masya Maka Allah. setiap orang hakikatnya memiliki potensi untuk mengajak orang untuk baik. Baik, Masya Gitu. Allah. Nah ini bicara takdir tadi kan sempat ya Ustadz ya. Ya. Waduh luar biasa memang bahasan kita ini. Kan Alhamdulillah. tadi juga adalah di bulan Sya'ban ini juga kesempatan untuk bisa merubah takdir. Nah apakah Ya. benar ini? Biasanya juga banyak pertanyaan begitu Ustadz. Apakah benar memang kita bisa merubah takdir kita yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, jadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal tadi, Allah memeriksa di malam nisfu Sya'ban. Di sini tak artikan salah satunya nanti takdirnya hamba-hambanya Allah. Nah, berbicara takdir itu tentunya ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Baik. Secara singkatnya ada takdir namanya takdir mubrom dengan takdir mu'allak. Kalau yang mubrom, yang paten, yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Kematian, ajal, rezeki, dan lain sebagainya. Tapi ada takdir mu'allak yang bisa dirubah. Mu'allak itu artinya tergantung. Baik. Maksudnya diikutkan. Apa diikutkan? Ikhtiar manusianya. Nah, maka di kesempatan inilah nisfu Sya'ban itu kita pakai, maka harus kita munculkan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita agar dengan ikhtiar itu kita masih memiliki kesempatan untuk bisa merubah Masya takdir. Allah. Kan kata Rasulullah, Iya. amalan yang bisa merubah takdir hanya satu, yaitu doa. Doa. Dan doa itu adalah ikhtiar kita. Masya Allah. Dan nanti ada rahasianya doa dengan Ramadan, Mbak. Waduh, ada rahasianya doa dengan Dengan Ramadan. Namun Ramadan sebelumnya nanti. juga saya memberi kesempatan dulu ini Ya. kepada pemirsa, saya ingatkan dulu bahwa meskipun tidak bisa bergabung secara langsung di studio, biasanya kan Ya. ada pemirsa di Assalam, Anda bisa bergabung untuk bertanya bersama kami tentunya di line interaktif kami di nomor 0315678216. Sekali lagi di nomor 0315678216. Nantinya monggo apabila ada pertanyaan atau mau curhat mungkin ya, silakan insya Allah bersama dengan Ustadz Heru secara langsung. Monggo Ustadz bisa dilanjutkan ini Ustadz. Oh, iya. Ini ada korelasinya sambil menunggu ini penelpon juga. Ya. Apa yang perlu kita ketahui tentang hal-hal tersebut? Nah, begini. Setelah kita tadi itu diuji dengan keimanan, Baik. kayak Isra wal Mi'raj, akhirnya kan yang lulus sahabat Abu Bakar, Baik. ya kan? Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu turun, ada beberapa kaum muslimin yang kemudian murtad.
Dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah, fartad dan nas. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang kemudian ingkar, murtad. Berarti karena tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Maka ketika kaum Quraisy itu nanya ke Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, sahabatmu Muhammad ini tadi katanya bilangnya tadi malam dari Baitul Maqdis. Kamu percaya apa enggak?" Apa kata Abu Bakar? "Apapun yang diucapkan Muhammad SAW, aku mempercayainya." Lalu kemudian Abu Bakar diberikan apresiasi, yaitu nama lakop julukan As-Siddiq. Nah, berarti Abu Bakar ini selesai tuntas untuk menjawab ujian keimanan di Isra wal Mi'raj. Nah, kenapa ini dipakai? Karena nanti lanjutannya di pemanasannya di Rajab, di Sya'ban itu tetap ada ibadah-ibadah, apalagi nanti sampai Ramadan. Karena semuanya janji Allah di bulan Ramadan itu wilayah iman, bukan wilayah akal lagi. Masya Allah. Apa saja itu Ustaz? 1, pintu surga dibuka. Baik. Itu masuk akal apa enggak, Mbak? Nah, Enggak. secara logika memang enggak tidak masuk akal. Tapi gara-gara kita sudah imannya sudah selesai di ujiannya Isra wal Mi'raj, kita ketika menghadapi Ramadan, tambah semangat karena iman kita sudah semangat dengan Isra wal Mi'raj tadi. 1, pintu surga dibuka. Yang kedua, dosa kita diampuni. Bahkan yang paling unik, bau mulut kita itu lebih harum. Nah, itu kan nggak masuk akal. Secara fisiknya kan kadang-kadang waduh, bau surga dari mana ini? Begitu secara logika. Tapi ini kan iman sekali lagi. Baik. Jadi gara-gara keimanan kita diuji di awal Isra wal Mi'raj, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah siap dengan modal keimanan ini untuk memotivasi diri kita untuk mendapatkan semua janji Allah di bulan Ramadan. Masya Allah. Seperti itu. Sudah ada ujian keimanan. Kalau sudah lulus naik tingkat. Begitu Iya, ibaratnya. warming up, Udah ada pemanasan warming di up-nya. Sya'ban. Nah, apa saja ini Ustadz yang perlu kita persiapkan, apalagi jelang Ramadan ini. Iya. Jangan sampai luput, insya Allah kurang 20 atau 19 harian Hari lah lagi. ya. Insya Benar. Allah, apa yang perlu kita persiapkan ini? Jangan hanya cuma ditunggu hari rayanya saja. Iya. Hanya cuma siap-siap mau mudik atau dengan baju baru saja. Tapi yang perlu dimaksimalkan supaya kita tidak terlewat di Ramadan ini, Ustadz. 1, kita harus punya prinsip Ramadan itu tetap mulia dalam kondisi apapun juga. Saya mendapati di kalangan, saya kan interaksi sosial saya kebanyakan dengan anak-anak muda ya. Baik. Itu ada yang rasan-rasan komentar, Mbak Putri. Duh, Ramadan kok masih pandemi, nggak asik gitu ya. Nggak bisa ngabuburit, nggak bisa kemudian on the street dan lain sebagainya. Sahur bareng, nggak ada kayak gitu. Nah, kesannya mereka kemudian agak-agak letih, lesu, lemes menghadapi Ramadan ini. Padahal kan kemuliaan Ramadan tidak akan pernah terkurangi dengan kondisi apapun juga. Meskipun pandemi. Meskipun pandemi, kita berbicara kemuliaan bukan rasa. Baik. Kalau rasa ya saya tidak menyalahkan, tapi Oke. kemuliaan tetap ada. Nah, kemuliaan akan tetap ada, kita akan lanjutkan. Ya, Siap. ada penelpon ini yang tergabung, kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa? Dari mana? Halo. Nggih. Dengan Bapak siapa dari mana? Ini dari Pak Yanto di Blitar, Mbak. Baik, Pak Yanto dari Blitar, monggo pertanyaannya bersama Ustadz Heru langsung. Ya, ini pertanyaan saya. Mengasihkan sedekah itu di bulan biasa atau di bulan Ramadan, itu apa ada bedanya? Baik. Apalagi di bulan di tanggal ganjil, katanya kok beda. Itu saja Bapak pertanyaannya? Belum tanggal malam 21, Oke. malam 23, 27 katanya kok beda. Jadi keutamaan kapan kita bersedekah begitu nggih? Baik, itu saja Apa Bapak? betul, tapi mau jangan saya tunggu. Iya. Baik, Ya, itu ya. saja. Terima Iya. kasih, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini bingung sodakohnya momennya waktunya kapan? Katanya ada yang di tanggal-tanggal ganjil. Nah, bedanya dengan bulan biasa dan Ramadan. Ini apakah ada bedanya? Monggo Ustadz Iya. penjelasannya. Tetap ada bedanya karena tadi kita kan membincangkan kemuliaan bulan Ramadan. Baik. Maka otomatis kalau sesuatu itu mulia, yang ada di dalamnya pasti akan kecipratan mulia juga atau mendapatkan tambahan-tambahan keutamaan. Nah,
Sodakoh itu di bulan Ramadan itu Rasulullah sangat amat gencar bersodakoh di bulan Ramadan. Kenapa? Dikarenakan pahala-pahalanya tentunya berlipat tersebab ya kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Maka disampaikan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah itu tidak bisa dikatakan Rasulullah itu tidak pernah menyimpan hartanya itu di bulan Ramadan. Baik. Atau sedermawan-dermawannya Rasulullah itu adalah di bulan Ramadan. Jadi banyak kemudian memberikan sedekah. Kenapa? Karena wilayah-wilayah balasan Allah besar. Jadi kalau ditanya ada perbedaan antara sebelum Ramadan dengan Ramadan, ada. Lalu bagaimana kemudian kalau di hari-hari khusus? Iya. Ya tentunya akan ada ketika itu memang menjadi hari khusus, keutamaan-keutamaan kemuliaan Allah. Cuma saya memberikan sebuah pertimbangan, Iya. kan masalahnya umur kita nggak ada yang tahu. Baik. Ya. Usia nggak ada yang tahu. Usia nggak ada yang tahu. Dan biasanya kalau kami dapati ada beberapa orang yang sebelum hari raya itu ada yang meninggal. Maksud saya, kalaupun kemudian teman-teman mau bersedekah, Bapak Ibu mau bersedekah, ya silahkan dalam waktu yang singkat silahkan. Baik. Tapi juga silahkan dipersiapkan untuk di bulan Ramadan. Makanya banyak saudara-saudara kita kemudian bikin program, Baik. kemudian sedekah takjil Ramadan yang sudah dibuka dari sekarang. Apakah itu diterima? Insya Allah diterima niatnya. Insya Dan Allah. semoga akan sampai nantinya kepada takjilnya. Amin, amin. Seperti Artinya itu. memanfaatkan waktu, mumpung kita masih ada minimal Ada, di usia benar. begitu, nggih Ustadz. Baik, kita akan lanjutkan kembali Ustadz tema Baik. kita yang luar biasa, yaitu antara Isra Mi'raj, Sya'ban dan Ramadan. Usai jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Assalam. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Masih bersama saya Putri Humaira dan juga Ustadz Heru Kusuma Hadi, LC MPDI. Masih membahas mengenai antara Isra Mi'raj, Sya'ban dan Ramadan. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya, silahkan masih ada kesempatan di segmen ini di nomor line interaktif di 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216 sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Baik, ini Ustadz kita lanjutkan kembali ini penjelasannya. Masya Allah, sudah ada tadi ujian keimanan di Isra Mi'raj. Bagaimana kalau kita sudah lulus, bagaimana kita bisa merefleksikan atau mengambil kisah dari Abu Bakar yang sudah lulus ya atas ujian keimanannya. Lalu apa yang perlu kita persiapkan ini Ustadz biar maksimal di bulan Ramadan yang sering luput khususnya ya bagi kita semua ini. Monggo Ustadz. Ya, tentunya bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa dengan macam-macam varian-varian keutamaannya dari Allah. Tentunya para pemirsa TVRI Jawa Timur bisa memilih dan memilah mana yang kemudian diprioritaskan. Kalau ditinggalkan kan nggak enak, tapi diprioritaskan, lebih kemudian dipreserkan, itu jangan sampai luput untuk bisa kita nikmati. Nah, dari sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita preparekan, kita persiapkan untuk nantinya benar-benar kita maksimalkan, diamalkan di bulan Ramadan, menurut saya ada satu amalan yang ringan, mudah, pahalanya dan ganjarannya besar, dan kita pasti suka kalau kemudian kita mendapatkan balasan dari Allah tentang amalan ini, tapi biasanya dilupakan, Mbak. Nah, apa ini Ustaz? Kan Masya Allah. agak aneh ini ya. Ringan, sangat suka kalau kita dapat balasan. Iya. Luar biasa ini, paket lengkap. Paket lengkap dan hemat, karena mudah ya. Yaitu amalan doa, Mbak. Baik, Amalan doa. Contoh ya, Baik. dalilnya adalah gampangnya gini. Kalau di Al-Quran itu khususnya ayat tentang Ramadan, itu adalah Al-Baqarah 183, 184 Ramadan, 185 Ramadan, 186 bukan Ramadan, 187 itu tentang Ramadan. Berarti kan agak aneh. Iya. Kenapa kok satu ayat yang bukan tentang Ramadan diselipkan di antara ayat-ayat Ramadan? Ada Contohnya apa gini. ini rahasianya? Iya. Baik. Kalau saya bilang ke anak-anak muda itu bilang gini, ada warna kuning, 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 biru, kuning. Ketika Mbak Putri noleh pertama yang dilihat yang mana, Mbak? Yang biru karena mencolok sendiri. Nah, karena Baik. berbeda juga. Masya Allah. Nah, sama halnya di Al-Baqarah 186
ini ayat tentang doa. Lah kok ayat tentang doa dimasukkan di antara ayat-ayat Ramadan? Berarti ini seharusnya menarik minat kita untuk memfokuskan di situ. Ada apa kok ayat doa? Yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dan seterusnya. Hikmahnya adalah di bulan Ramadan itu ada 2 hadis yang versi saya itu mendapati agak-agak unik. Satu, ada 3 doa yang tidak dikabulkan, pasti Baik. kabulkan. Nah, Salah satunya apa ini adalah kita tahan dulu Ya. ini. 3 doa yang tidak akan apa? Pasti dikabulkan. Nah, kita ada penelpon dulu ini Ustadz. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Dari mana? Dengan Bapak Mustafa Sidoarjo. Baik, Pak Mustafa dari Sidoarjo, monggo pertanyaannya bersama Ustadz Heru. Ya, assalamualaikum Ustaz Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini mau tanya Ustaz, saya menemukan keterangan dalam kitab Kanzun Najah. Iya. Di sana disebutkan begini. Iya, silakan Bapak. Jami'u anharid dunya tazuru zamzam fi rajaba ta'ziman lihada syahri. Itu pengertiannya bagaimana? Tazuru zamzam itu. Baik. Itu saja pertanyaannya. Bisa diulangi lagi? Bisa, Terima mohon maaf. kasih. Iya, baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima Mohon kasih. maaf, Bapak bisa diulang pertanyaannya? Tanzihul ma'u zamzam. Dalam kitab Kanzun Najah disebutkan Iya. Jami'u anharid dunya tazuru zamzam fi rajaba. Tanzilu Zamzam Iya. fil Rajab. Baik, itu saja nggih pertanyaannya? Ta'ziman lihada syahri. Ya. Baik. Baik, itu saja Ya, pertanyaan ini Bapak. maksudnya bagaimana? Baik, baik, terima kasih Bapak Waalaikumsalam Mustafa dari warahmatullahi Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz penjelasannya. Jadi terjemahan secara bebasnya tadi disampaikan air-air di muka bumi ini itu nanti akan memuaranya itu pada wilayah mata air Zam-Zam. Di mana ini itu munculnya adalah di bulan Rajab dan ini menjadikan salah satu indikator kemuliaan bulan Rajab. Nah, terlepas dari riwayat ini itu seperti apa, Baik. tapi kalau kita kemudian tarik ke belakang, kita akui bahwasanya mata air ataupun air yang mulia di muka bumi ini itu adalah air Zam-Zam. Ya, makanya kalau kita berangkat umroh atau haji, kebangetan kalau sampai sana kemudian minumnya air putih biasa. Ya. Jangan sampai. Iya, kalaupun kemudian sungai, Baik. ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu di surga itu melihat ada 4 sungai di surga. Kalau yang ada di bumi ini adalah sungai Efrat dengan sungai Nil. Nah, sungai-sungai yang kemudian mulia ini ataupun sungai-sungai keseluruhan di muka bumi ini nanti kemudian airnya akan termuliakan dengan air Zam-Zam. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi di zaman Nabi Ibrahim, dimulai misal di surat ke-14 surat Ibrahim ayat 37 yang ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati setelah meninggalkan Hajar dengan Ismail, itu kemudian lari ke sana kemari Safa Marwa, kemudian Ismail mendapati di sekitaran kakinya malaikat Jibril kemudian menancapkan sayapnya, kemudian keluarlah Air Zam-Zam. Konon kisah, saya menggunakan konon kisah, itu kemudian munculnya saat bulan Rajab. Masya Allah. Sehingga muaranya dari mata air Zam-Zam itu kemudian munculnya itu di bulan Rajab dan itu menjadi salah satu indikator sebuah kemuliaan. Karena konsepsi dalam Islam
ketika ada sesuatu yang mulia, pasti akan memberikan kemuliaan-kemuliaan di sekitarannya. Itu yang bisa kita ambil dari Seperti narasi Rajab. tersebut, Masya, di bulan Rajab. Ya. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Mustafa di Sidoarjo. Insya Allah. Ya, tentunya masih menunggu penelpon yang lain juga. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada kesempatan di nomor 031 5678216. Insya Allah nanti langsung dijawab bersama dengan Ustadz Heru. Ustadz, tadi yang sempat tertunda ini Ya. mengenai 3 doa yang insya Allah pasti dikabulkan. Iya. Apa ini, Ustadz? Satu, doa imam adil. Ada imam yang adil, maka doanya pasti akan dikabulkan. Yang kedua, al-madlum, orang yang teraniaya. Baik. Dan yang ketiga, ini yang menarik. As-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftiro, sampai dia berbuka, atau hina yuftiro, atau saat berbuka. Jadi redaksi atau diksi hadisnya itu ada 2, Mbak Putri. Satu, saat berbuka atau sampai berbuka. Berarti kalau sampai berbuka kira-kira doa kita diijabahi berapa Selama lama? berpuasa itu ya, dari sahur Dari sahur sampai berbuka. berbuka, hampir 12 jam. Doa kita itu mustajabah. Lah kalau di luar Ramadan, ya kita temukan mungkin antara azan dengan iqomah. Itu yang doanya mustajabah. Hujan ataupun yang lainnya. baik. Tapi Ramadan panjang Nah, kesempatannya. nanti kita lanjutkan kembali ini penjelasannya. Ada penelpon yang akan bergabung lagi. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, dengan wabarakatuh. Bapak siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak Saya siapa? dari Bapak Zainal Sunyoto. Baik, Bapak Zainal, monggo pertanyaannya. Dari Bojonegoro. Oke, Masya Allah, dari Bojonegoro ini Ustadz. Monggo Ya. pertanyaannya Bapak Zainal bersama Ustaz Ustadz mohon Heru. tanya ya. Oke. Oke, Bapak, monggo. Ya. Ya, Ustadz, dulu saya masih muda-muda, banyak melakukan kekonyolan, suka tawuran, suka apa ya. Baik. Apakah sekarang cara bertobatnya itu untuk Iya. mendoakan dilanjutkan. orangnya, Uh-uh. karena sudah jauh dari orangnya sekarang. Baik, itu saja Bapak Mustafa. Setiap pertanyaannya. kita habis sholat, kita selalu mendoakan kepada orang-orang yang kita zalimi tersebut. Baik. Terima kasih Bapak Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mbak Putri, masa depan dengan masa lalu, kalau dilombakan, menang yang mana Mbak? Masa depan ya? Masa depan. Oh betul. Iya, karena kalau Masya balap Allah. karung yang menang pasti yang Yang depan Yang duluan. depan. Baik, baik. Maka Bapak, Allah itu ketika memberikan kita takdir pasti tidak ada yang buruk, satu. Kedua, Allah sangat menghargai, Allah sangat memperhatikan dan memahami masa lalu kita yang buruk. Mungkin karena memang kita alpa, lalai, salah. Tapi yang menariknya, Allah masih menjadikan masa depan kita itu suci, bersih, murni. Maksudnya adalah kalau misalnya kita punya masa lalu yang buruk, kemudian kita punya masa depan yang masih suci, maka yang kita prioritaskan masa depan. Nah, disinilah teman-teman yang punya masa lalu yang buruk, semisal kalau tadi Bapak menyampaikan punya kekonyolan ya. Iya, kekonyolan, Saya suka tawuran. Iya, gitu. saya punya teman yang dulunya bahkan lebih dari tawuran, ya. Dia bahkan jadi founder gangster. Masya Allah. Tapi Lebih sekarang iya, wah luar biasa lah sisi-sisi, bahkan beberapa anggota tubuhnya terhiasi Ya. oleh ya seperti itulah ya, Gambar-gambar. gambar abadi. Baik. Nah, tapi apa yang terjadi? Masa depannya kemudian dia sadar, dia bertaubat, bahkan sekarang dia mengajak teman-temannya yang seperti itu untuk kemudian diajak menjadi baik. Masya Allah. Nah, yang saya katakan kepada teman saya itu, saya tidak punya kemampuan mengajak mereka-mereka, tapi kamu punya kemampuan mengajak mereka. Maka yang tadi saya sampaikan,
apa yang panjenengan lakukan benar, panjenengan menyadari, plus bahkan panjenengan mendoakan orang-orang yang dulu panjenengan pernah zolimi. Maka ketahuilah, mungkin kita tidak tahu di mana orangnya, kita tidak tahu siapa namanya, tapi pasti Allah Maha tahu. Jadi tetap diistiqomahkan untuk kita mendoakan orang-orang yang dulu yang pernah kita zolimi, atau panjenengan cukup kemudian berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam di surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-23, yang Rabbana zolamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan masa depan kita lebih baik. Namun sebelumnya Ustadz, mungkin boleh saya kasih tambahan pertanyaan ini ya Ustadz ya. Apa perlu misal kita pernah punya kesalahan dengan orang lain, perlu meminta maaf secara langsung atau bagaimana ini Ustadz? Kalau meminta maaf iya, karena untuk interaksi sosial sama manusia itu nanti menggantung kalau tidak terselesaikan. Sebagai contoh kiasnya adalah hutang. Hutang nanti akan menggantung amal-amal kita nanti di langit dunia. Maka sebisa mungkin kita meminta maaf, sebisa mungkin. Dalam artian diusahakan, bukan kemudian ditinggalkan. Ah cukup Allah yang ngasih ampunan, nggak perlu manusia. Oh, enggak. Kita coba usahakan, cari nomornya, cari namanya, alamatnya. Kalau nggak bisa ya sudah, kita kemudian tawakaltu ala Allah untuk meminta maaf dari sosok yang sosok yang sekarang tidak kita ketahui lagi. Baik, Masya Allah. Semoga ini bisa menjawab dan melegakan ya pertanyaan dari Pak Mustafa di Bojonegoro. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz penjelasan mengenai persiapan mengenai bulan Ramadan. Salah satunya yang sering luput dari kita adalah mustajabahnya doa-doa orang berpuasa. Ustadz, mau nggak Ustadz dilanjutkan penjelasannya? Jadi kan satu tadi hadisnya sampai berbuka, berarti 12 jam doa kita diijabahi. Baik. Dan itu tidak ada di luar Ramadan. Kan enak. 1 jam pertama tanah ya Allah tanah, ya Allah tanah. Jam kedua ganti lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang biasanya dilupakan. Hina yuftiro, saat berbuka. Karena banyak setan-setan yang berubah wujud menjadi kolak, kemudian es degan, macam-macam. Ketika azan berkumandang, langsung santap semua ini Ustadz. Padahal di situ ada kesempatan dapat 7 miliar. Berarti apa yang perlu kita lakukan ini Ustadz? Yang perlu kita ingat sebelumnya ini, sebelum Ramadan? Dari sekarang, mumpung belasan hari lagi, dari sekarang list doa. Selama 30 hari itu doa apa yang mau dibaca. Kalau saya ya Mbak Putri sudah mengamalkan yang saya ucapkan ini, itu ternyata dari 30 itu barang ada satu saja yang kemudian terkabulkan. Masya Allah. Pasti saya jamin ada, selama yang lainnya kita jaga ya amal-amalannya. Baik, masih ada banyak sekali yang perlu kita persiapkan ya Ustadz. Jedah Ustadz, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, masih membahas mengenai tema kita antara Isra Mi'raj, Sya'ban dan Ramadan. Tetap di Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Terima kasih Anda masih menyaksikan Assalam, ayo sinau agama Islam. Masih bersama saya Putri dan juga Ustadz Heru Kusumahadi LC MPDI, masih membahas mengenai antara Isra Mi'raj, Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita tadi sudah membahas banyak mengenai Isra Mi'raj, sedikit menyinggung ya Ustadz ya. Lalu keutamaan bulan Sya'ban, bagaimana kita memaksimalkan di bulan Sya'ban ini, warming up-nya ibaratnya begitu sebelum ke Ramadan. Tadi juga Ustadz juga sudah memberikan mengenai bagaimana di bulan Ramadan yang sering luput adalah doa sebelum berbuka. Nah sebelumnya kami juga mengundang Anda bagi yang ingin bergabung bertanya, masih ada kesempatan di segmen ini di nomor 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216 sebagaimana tertera di layar kaca Anda. Ustadz, monggo Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz. Tadi kan sudah ada tips ini Ustadz ya, mengenai memaksimalkan, khususnya yang sering luput adalah kalau kita mau berbuka, sudah buru-buru mau makan aja. Nah, apa yang perlu kita step-stepnya ini sebenarnya yang perlu kita lakukan ini Ustadz? Jadi ketika kita sadar dengan logika menyukai sesuatu, maka mau nggak mau perilaku kita harus ke sana. Ya, kalau Mbak Putri suka yang diskon-diskon, ya mau nggak mau harus, kalau ada diskon ya didatengin ya kan. Betul. Itu. Sama halnya ketika ada kesempatan yang melimpah ruah ganjarannya dan kebaikannya dan keuntungannya,
kita pasti mau mengambil. Nah cuma kan namanya setan ini nggak serta-merta ikhlas kita kemudian mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka nanti khususnya di momen-momen tertentu yang di situ ibadah mudah nanti akan dibuat sebuah kesulitan. Iya. Salah satunya adalah ketika berbuka itu adalah bagi saya satu, kita mendapatkan kesempatan yang kita senangi. Siapa sih nggak senang posisi sedang mau mendengarkan azan? Baik, Satu. betul. Dua, kita akan dapat melakukan ibadah yang sangat mudah sekali, tinggal angkat tangan, bermunajat, dapat apa yang kita dapatkan. Masya Allah. Tapi dari dua kemudahan ini, setan kemudian menghadirkan sesuatu yang mengganggu kita, makanan, minuman. Maka saya riset kecil-kecilan, Mbak Ya. Putri. Nah, ditahan dulu Oh, ini iya. risetnya apa ini Ustadz ya. Kita sapa, ada penelpon yang tergabung. Assalamualaikum, selamat sore. Baik, ya, Assalamualaikum. Halo, Iya, Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana? halo. Saya Bu Umi Hayu. Baik Ibu, dari mana Ibu? Halo, saya Bu Umi Iya, mau nggak dari pertanyaannya? Kediri. Iya, baik. Mau nggak pertanyaannya bersama Ustadz langsung? Ya, saya mau menanyakan. Ya, saya menanyakan sama. Ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dulu pernah hitungan jual beli sama pabrik itu Pak Ustaz. Iya. Ya, itu saya punya nota lah. Saya itu ada salah satu nota yang ragu, nominalnya ditagih itu benar apa tidak. Gitu. Nah, itu kejadiannya sudah lama, sudah puluhan tahun. Akhir-akhir ini saya mikir-mikir. Yang hutang Ibu atau orang lain ini? Itu tagihannya itu kelihatannya itu ya saya itu ragu-ragu itu benar apa tidak gitu loh. Kan dulu kelihatannya itu 5.555.000. Iya. Iya, lantas pertanyaannya Ibu? Terus saya itu kok kelihatannya itu nagih cuma 555. Baik. Jadi ada keraguan begitu Ibu atau bagaimana? Jadi saya itu ragu-ragu Ya. itu sudah benar apa tidak, saya sendiri ya tidak tahu. Pertanyaannya Ibu? Terus akhir-akhir ini saya kan punya pikiran gak enak, saya hubungi pabriknya itu. Oke. Baik. Baik Ibu, sudah jelas ya pertanyaannya, mungkin bisa langsung ditanggapi bersama Ustadz Heru. Terima kasih. Ya, mau nggak Ustadz penjelasannya Ustadz? Jadi kalau saya menangkap beliau tadi itu memberi hutang, kemudian ada orang kemudian ngambil bayar. Ditagihnya, iya ditagihnya. Dia ibunya menagihnya hanya 500 sekian, padahal diingatnya 5 juta sekian begitu. Oh, maksudnya ada kebimbangan angka yang benar, beliau baik. menagihnya gitu Iya. ya. Maka kalau kita yang memberikan piutang, posisinya adalah disitulah yang paling benar. Dalam artian gini, Ibu, berbicara angka di dalam nominal masalah hutang piutang, yang lebih tahu pada posisi adalah ketika orang yang memberikan hutang. Baik. Biasanya gitu Mbak, iya. yang paling lebih ingat kan yang ngasih hutang, bukan yang kemudian berhutang. Kalau yang Iya. berhutang punya alasan nanti supaya lupa-lupa dan lain sebagainya. Kalau misalnya ibu yang memberikan hutang, maka ibu kan kemungkinan besar lebih tahu. Akhirnya kemudian ibu menagihnya sekian. Si pihak yang berhutang ngasih 5 juta semisal, tapi ibu kok kepikiran dulu kok lebih dari sekian. Nah, iya. maka mana yang benar yang harus dilakukan ibu? Mau nggak mau satu harus ada data. Tapi kalau kemudian kita lupa dan tidak ada datanya, mau tidak mau mana yang paling kecil kita ingat. Oke. Gitu. Begitu. Bukan kemudian besar. Kalau kenapa besar? Khawatir nanti ada kezoliman. Ya, tapi Gitu. tidak sesuai ya, malah lebih begitu. Malah lebih. Jadi prinsipnya adalah pada sisi yang paling terkecil.
Mirip misalnya kalau kita kemudian sholat, kita Baik. lupa gerakan sholat, maka yang kita ambil adalah yang jumlah rakaat paling sedikit. Baik. Seperti itu. Jadi untuk aman-amannya pakai yang paling sedikit kalau memang tidak ada data atau ingat yang pas secara nominal. Untuk amannya kita tidak menzolimi orang yang kemudian kita tagih. Baik, Seperti itu. baik. Semoga ini bisa menjawab dan melegakan ya Ibu dari Kediri itu tadi, mungkin ada keraguan begitu Benar. Ustadz. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali nih Ustadz ya, mengenai tadi riset yang sudah dilakukan oleh Ustadz mengenai berdoa sebelum kita berbuka. Monggo Ustadz. Ternyata ketika kita acara gathering misalnya ya, buka puasa bersama, setelah azan kebanyakan mereka itu memikirkan gimana caranya menghabiskan makanan yang tersajikan. Betul. Sehingga ketika azan berkumandang langsung kemudian menyerbu. Padahal saat itu mohon maaf sekali para pemirsa TVRI Jawa Timur, itu ada yang lebih mahal daripada makanan-makanan itu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya saya kemudian diundang buka puasa, saya bilang stop dulu, kita doa bareng. Itu kalau berjamaah. Kalau di keluarga, semisal biasanya ya saya kemudian berdoa, anak dan istri, kemudian saya pimpin berdoa. Setelah kita kemudian merasakan, ya silakan mau pakai yang doa yang mana, pakai dhahabat doma'u ataupun yang lainnya. Maka kemudian saya membatalkan sebentar, anak istri membatalkan sebentar. Setelah itu kemudian saya pimpin, baca doa. Lalu saya berhenti sejenak, saya diam, saya minta istri dan anak kemudian berdoa sesuai dengan yang diharapkan. Soalnya kan harapan orang tua belum tentu harapan anak. Betul. Maka saya kasih jeda, kita semuanya meminta Punya sesuai dengan hajatnya harapan. masing-masing. Benar. Intinya adalah kita memanfaatkan wilayah ataupun waktu yang sangat mahal harganya ini. Baik. Hanya kurang lebih 1 menit, tapi ganjarannya bisa sesuatu yang amat sangat besar. Sayang dilewatkan. Tadi juga ada tips juga dari Ustadz bahwa kita bisa melis ya ibaratnya keinginan atau harapan-harapan begitu nggak Ustadz? Iya, untuk 1 bulan Ramadan besok, 30 hari itu kita list. Hari pertama doanya apa, hari kedua doanya apa. Nanti setelah semuanya kita praktekkan di bulan Ramadan, nanti lihat saja 11 bulan berikutnya. Kok saya merasakan akan ada 1 dari sekian doa itu yang insya Allah diijabahi oleh Allah. Masya Seperti Allah itu. Ustadz ya. Apalagi ini Ustadz yang perlu kita persiapkan, kita godok lagi di Ramadan Oh iya, ini. 1 lagi, Iya. jangan lupa hutang puasanya. Nah, itu di waduh, bulan ini buat Sya'ban reminder ini. semua ini ya pemirsa Iya. TVRI Jawa Timur. Ketika sesuatu yang sifatnya hutang ini kan sesuatu yang bisa diartikan hilangnya kesempurnaan. Baik. Ketika ada hutang terjadi, maka kesempurnaan itu akan terhilangkan. Masa sih ada di antara kita yang tidak suka kata sempurna? Baik. Sama halnya ketika kita berpuasa Ramadan, tapi masih ada hutang piutang yang lainnya. Maka salah satu kenapa fadilahnya bulan Sya'ban itu identik dengan puasa, seperti yang kita sampaikan di depan tadi, tiada lain adalah memberikan kesempatan orang untuk membayar. Soalnya apa? Saya berpuasa, Mbak Putri berpuasa, cuma saya berpuasa sunnah, misal Mbak Putri berpuasa kodok, kan enak gitu. Iya. Kenapa? Lingkungannya banyak yang Berpuasa. Cuma kalau sendirian kan kita bayar Rasanya. kodok, tapi kok yang lainnya nggak puasa. Disitulah hikmahnya kenapa Sya'ban itu kemudian ada amalan puasa. Masya Allah, Seperti itu. ternyata ada hikmah di balik itu. Benar. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Monggo Ustadz, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita kali ini? Monggo. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur. Ketika Isra wal Mi'raj kemudian berhasil dilalui oleh para sahabat dengan ujian keimanan sehingga Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendapatkan julukan yang membenarkan secara keimanan. Saat itulah keimanannya para sahabat tinggi-tingginya. Dan yang modal paling penting menghadapi Ramadan itu adalah keimanan yang tinggi. Karena semua janjinya Allah di bulan Ramadan semuanya gaib. Semuanya tidak masuk akal. Untuk bisa memasuk akalkan sebuah hal kegaiban dalam janji Allah, tiada lain adalah keimanan. Maka dari sekarang yuk kita kuatkan keimanan. Bagaimana caranya? Perbanyak ketaatan, perbanyak amal ibadah, tambah lagi semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Semoga dengan ini warming up kita cukup untuk bisa menikmati bulan Ramadan nantinya. Baik Ustadz, monggo Ustadz ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, majelis kami ini ya Allah penuh dengan rahmat-Mu. Rahmat yang memberikan semua hal solusi dari problematika hidup kami, ataukah rahmat yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan materi bagi kehidupan kami. Dan jangan Kau pisahkan kami ya Allah dari acara ini kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mas'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adza minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, balighna Ramadan. Balighna ya Ramadan. Ya mujibus sa'ilin istajib du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Perintah agama dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Mencari ilmu, perintah